Assalamualaikum. Welcome back my YouTube channel. Jumpa lagi di channel aku, Bidan Ayu. Oke, sekarang aku mau berbicara tentang KB. Di sini aku tidak memberikan video penyuntikan KB, tetapi di sini aku mau menjelaskan tentang seputaran KB, yaitu yang pertama aku mau jelasin KB yang digunakan pasca persalinan atau KB yang digunakan setelah melahirkan. Nah, di sini prinsipnya KB yang digunakan setelah melahirkan. Jadi KB yang bisa digunakan untuk ibu yang menyusui. Nah, untuk bunda-bunda semua atau teman-teman semua yang baru singgah di channel aku, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan loncengnya sehingga teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi saat aku mengupload video. Dan jadiin teman-teman semua adalah orang pertama yang nontonin video aku. Oke, untuk teman-teman semua yang penasaran tentang penjelasan aku, stay tune terus video aku. Oke teman-teman, di sini sebelum aku menjelaskan tentang seputaran KB, aku mau memberitahu sumber dari mana penjelasan aku ini. Aku mendapatkan sumber ini dari buku KIA. Nah, oke. Sebenarnya di buku KIA ini banyak sekali ya bunda-bunda ilmunya. Seperti yang aku bilang di video aku sebelum-sebelumnya, sudah tertera banyak ilmu di dalam buku KIA ini. Hanya saja bunda-bunda, ibu-ibu dan teman-teman semua ketika hamil hanya membawa buku tersebut untuk kontrol ketenaga kesehatan tanpa dibaca lagi di rumah, dilihat-lihat lagi. Apa sih isi bukunya? Sebenarnya kalau misal dibaca-baca memang banyak sekali ilmunya. Oke. Langsung saja sekarang aku mau jelasin. Yang pertama, mengapa kita harus menggunakan KB? Oke. Di sini alasan yang pertama, kita menjaga jarak dan mencegah kehamilan yang rapat. Nah, di sini minimal kehamilan jaraknya adalah 2 tahun. Kenapa? Karena jika terlalu rapat, kita susah juga untuk menjaga kesehatan kita susah untuk membagi kasih sayang, dan nanti juga anak kita merasa kasih sayangnya kurang. Karena kenapa? Karena masih kecil sudah punya adik bayi, jadi terpaksa nih ibunya harus berbagi kasih sayang seperti itu. Itulah kenapa pentingnya menjaga jarak. Kemudian yang kedua, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Iya, karena kenapa? Ada beberapa orang yang belum siap, aku mau punya anak satu dulu karena alasan ekonomi lah, apalah seperti itu. Kemudian yang ketiga, di sini untuk meningkatkan kesehatan untuk ibu, diri sendiri, dan anak, bayi, dan balita kita. Iya dong, karena kenapa? Kalau kita mencegah dengan ber-KB, kita bisa memperhatikan kesehatan kita, lebih perhatian lagi dengan kesehatan kita, karena kita hanya mengurus satu anak dan itu belum terlalu repot ya. Nah, jadi kita bisa mengurus anak kita lebih dengan perhatian yang lebih teliti, jadi lebih fokus dengan satu
pekerjaan, tidak membagi-bagi, jadi pikiran kita juga tidak bercabang-cabang seperti itu. Kemudian kita memiliki perhatian yang lebih terhadap anak kita, keluarga, dan diri kita sendiri. Iya dong, kenapa? Kalau kita sudah banyak anak dengan anak yang jaraknya rapet-rapet, nggak ada jeda, itu pastinya terlalu repot ya. Jadi tidak peduli atau tidak terurus lagi badan, keluarga, dan bahkan anak-anak kita merasa kasih sayangnya berkurang. Karena kenapa? Karena kita seorang ibu pastinya sayang semua dong sama anak kita. Jadi kita pasti kalau mempunyai banyak anak pasti terlalu membagi-bagi kasih sayang. Jadi kasih sayangnya pun berkurang, tidak full, tidak fokus dengan satu anak seperti itu. Itulah kenapa pentingnya kita ber-KB. Kemudian lanjut. Oke, sekarang aku mau jelasin tentang KB yang digunakan untuk ibu yang menyusui. Di sini ada dua kategori KB yang digunakan untuk ibu menyusui. Yang pertama, KB jangka panjang, dan yang kedua, KB jangka pendek. Nah, di sini aku mau jelasin dulu KB jangka panjang. KB jangka panjang ini ada beberapa pilihannya. Yang pertama ada KB MOW dan MOP. Aku di sini mau jelasin dulu sedikit mengenai KB tersebut. Yang pertama KB MOW atau metode operasi wanita, yang biasa disebut dalam bahasa awam itu steril pada wanita, yang biasanya dilakukan oleh wanita yang sudah mempunyai 3 anak atau lebih dan umur sudah lebih dari 40 tahun. Dan di sini pasien tersebut atau ibu tersebut tidak mau mempunyai anak lagi. Tapi jika mau mempunyai anak lagi, jangan pakai KB ini dulu. Karena kenapa? Karena KB steril ini dan biasa disebut dalam bahasa medis tubektomi ini jika sudah dilakukan tubektomi hanya kemungkinan kecil dan bahkan tidak ada kemungkinan untuk hamil lagi. Karena kenapa? Karena ilmu terbaru sekarang KB tubektomi ini diikat dan dipotong. Jadi kalau dalam bahasa logikanya, jika tubak falopi ini, saluran untuk bertemunya sel sperma sama sel ovum ini dipotong dan diikat, logikanya tidak akan bisa ketemu lagi dong. Jadi gimana mau hamil seperti itu. Nah, kemudian lanjut MOP atau metode operasi pria, yang biasa disebut dalam bahasa medis vasektomi atau steril pada pria. Ini juga sama, ini dipotong dan diikat di saluran sperma laki-laki. Jadi untuk menunda kehamilan atau agar tidak terjadi kehamilan. Nah, ini sama saja seperti penjelasan aku tadi. Ini untuk orang-orang yang tidak mau mempunyai anak lagi ya, dan sudah mempunyai lebih dari 3 anak dan umur sudah di atas 40 tahun. Jika masih ingin mempunyai anak lagi, jangan menggunakan KB ini dulu. Memang bagus KB ini, tidak mengganggu produksi ASI, cuman untuk kedepannya hanya kemungkinan kecil dan bahkan tidak ada kemungkinan untuk bisa hamil lagi seperti itu. Lanjut, yang kedua KB AKDR atau yang biasa kita sebut spiral. Nah, siapa nih yang nggak tahu KB spiral? KB spiral ini KB yang berbentuk seperti ini, seperti koper T, huruf T yang berbahankan tembaga yang dipasang di dalam rahim guna untuk mencegah kehamilan. Nah, ini banyak sekali bunda-bunda pasti takut ya. Sebenarnya nggak sengeri itu untuk pemasangan KB spiral atau AKDR ini. Nanti untuk video selanjutnya aku bikin videonya ya untuk KB spiral.
sekarang aku jelasin sedikit aja dulu. Dari buku yang aku dapat dari buku KIA ini, KB spiral biasanya bisa digunakan sampai 10 tahun dan bisa dilepas sewaktu-waktu jika kita inginkan, seperti itu. Jika kita ingin hamil bisa kita lepas, tidak harus 10 tahun atau lebih dari 10 tahun baru dilepas, tidak. Bisa kita lepas sewaktu-waktu jika kita ingin hamil. Dan KB AKDR atau spiral ini tidak mengandung hormon sama sekali. Itulah kenapa KB ini sangat direkomendasikan untuk ibu-ibu yang menyusui. Nah, kemudian lanjut yang ketiga, KB implan. KB implan ini KB yang mengandung hormon progestin. Progestin atau progesteron. Hormon ini tidak mengganggu ASI sehingga produksi ASI dan efektivitas ASI masih bisa berjalan dengan normal seperti biasa. Jadi KB implan ini dipasang di lengan atas di bawah kulit ya. Nah, di sini. Nah, sini seperti ini gambarnya seperti ini. Biasanya efektivitasnya 3 tahun dan ada juga yang 5 tahun, tapi kalau dari buku yang aku dapatkan dari KIA ini 3 tahun ya. Nah, KB implan ini bisa kita lepas juga sewaktu-waktu jika kita inginkan. Misal kita ingin hamil dan kita ingin melepas KB, kita boleh lepas KB-nya dan program hamil lagi. Tidak harus nunggu 3 tahun atau 5 tahun baru lepas, enggak. Boleh sewaktu-waktu kita lepas KB-nya. Seperti itu. Lanjut. Metode KB jangka pendek. Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada KB suntik 3 bulan. Ya, di sini sering sekali aku jelasin di video-video aku sebelumnya mengenai KB suntik 3 bulan. Nah, KB suntik 3 bulan ini mengandung hormon progesteron atau progestin yang tidak mengganggu produksi ASI atau efektivitas ASI sehingga recommended untuk ibu-ibu yang menyusui. Jadi normal-normal saja kalau mau menyusui jika mau menggunakan KB yang suntik 3 bulan ini. Dan KB suntik 3 bulan ini biasanya paling banyak sekali pasien-pasien saya menggunakannya untuk pasien-pasien yang pasca persalinan atau sesudah bersalin biasanya menggunakan KB ini. Banyak sekali pasien saya menggunakan. Kemudian lanjut, pilihan yang kedua ada pil KB. Nah, di sini pil KB kita mencari pil KB yang hanya mengandung hormon progestin saja. Jangan ada yang hormon kombinasi, jangan ada hormon estrogen dan progestin karena hormon estrogen itu mengganggu produksi ASI. Jika hanya mengandung hormon progestin itu aman untuk ibu menyusui dan tidak mengganggu ASI sama sekali. Jadi pilihlah KB pil yang mengandung hormon progestin saja. Kemudian pilihan yang ketiga adalah kondom. Ya, kondom. Siapa yang belum tahu kondom? Seperti inilah gambar kondom. Nah, kondom ini digunakan pada laki-laki. Biasanya digunakan pada pasien-pasien yang darurat, misal lupa ber-KB atau lupa minum pil untuk menunggu menstruasi, terpaksa suaminya disuruh memakai kondom. Nah, kondom ini tidak mengandung hormon sama sekali sehingga aman untuk ibu yang menyusui dan tidak mengganggu ASI sama sekali ya. Jadi recommended untuk ibu yang sedang menyusui. Nah, sebelum aku akhiri, aku mau kasih tahu dari penjelasan aku tadi itu adalah
KB yang biasanya digunakan pada ibu pasca persalinan. Nah, itu ada pilihan-pilihan, ada KB yang jangka panjang dan jangka pendek. Jadi, jika tidak mau ASINya terganggu atau ASINnya berkurang, boleh pilih salah satu dari yang aku jelasin tadi. Di sini kalau untuk ber-KB setelah persalinan biasanya hari ke-38. Kalau dari buku ini sih 6 minggu atau 42 hari disuruh ber-KB. Tapi kalau pasien-pasien saya anjurkan hari ke-38. Karena kenapa? Karena kita untuk berjaga-jaga. Karena biasanya hari ke-38 saja pasien tersebut sudah tidak mengeluarkan darah sama sekali. Jadi ditakutkan nanti sudah masuk masa subur dan suami sudah minta jatah. Jadi takutnya nanti malah kebobolan, untuk berjaga-jaga ya. Oke teman-teman, dari penjelasan aku yang lumayan panjang kali lebar ini, jika teman-teman semua ada pertanyaan dan ada beberapa yang mau didiskusikan, boleh komentar di kolom komentar bawah, nanti kita bisa diskusikan. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang sudah lama mantengin aku, klik dulu dong tombol like-nya, komen jika ada pertanyaan, dan yang paling penting jangan lupa di-share ke teman-teman kalian semua agar video ini bisa bermanfaat untuk orang banyak dan bisa bertambah juga ilmu-ilmu teman-teman kalian semua yang mendapatkan video ini. Nah, tunggu video aku yang selanjutnya. Di sini aku mengucapkan semoga virus COVID-19 ini cepat usai dan cepat berlalu, cepat menurun, dan semoga kita bisa menyambut Ramadan dengan tenang tanpa adanya virus COVID-19 ini. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Thank you for watching. Tunggu video aku yang selanjutnya.